Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqo liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik, selamat pagi teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian dimanapun teman-teman berada. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua tanpa terkecuali selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang suatu hal apapun. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam rangka untuk sama-sama menyempurnakan bacaan Al-Quran kita, membaguskan ngaji kita agar bisa lebih sesuai dengan kaidah tajwid sebagaimana dahulu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melafalkan Al-Quran dari lisan beliau. Walaupun pada nyatanya pernyataan yang paling pas, pernyataan yang paling tahu diri, tentu bacaan kita tidak akan pernah bisa sesempurna bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita minimal berupaya dengan maksimal untuk mendekatkan bacaan kita kepada bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, mohon izin di sini saya Givari Putra izin untuk mendampingi dan membersamai dimanapun teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid berada, dan tentunya saya izin untuk menjawab salam-salam terbaik, ya, doa-doa terbaik dari teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya pagi hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Mohon maaf tadi sahur saya tidak bisa live ya, karena di sisa waktu udah injury time nih Ramadan teman-teman. Maka kita maksimalkan setiap waktu malam kita coba maksimalkan dengan ibadah. Ya, walaupun baca Quran juga ibadah tentunya, live kita juga kita niatkan sebagai ibadah. Namun ada ibadah-ibadah yang memang kita fokuskan ya, yaitu apalagi di malam sepertiga malam terakhir, di 10 hari terakhir injury time teman-teman. Tersisa tinggal 4 hari lagi kurang lebih ya, waktu kita untuk mengejar Lailatul Qadar, betul ya, jadi maksimalkan ya gitu. Oke, baik, tanpa berlama-lama teman, gimana kabarnya? Sehat ya semua ya? Gimana, coba boleh di respon dulu, gimana kabarnya teman-teman? Sehat insya Allah, semuanya sehat ya, sehat ya insya Allah ya. Baik, kalau begitu teman-teman tanpa berlama-lama ya, mari kita mulai. Seperti biasa kita akan bedah tajwid per huruf, per harokat, per hukum tajwid dari kalimat-kalimat atau kata-kata pilihan yang kita akan bahas, dimulai tentu dari huruf, harokat, lalu hukum tajwid ya. Tanpa berlama-lama mari kita mulai saja ya teman-teman sekalian. Baik, kita mulai dari ta'awudz saja teman-teman tanpa berlama-lama ya. Kita baca dulu bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, langsung ya kita baca ya. Maaf, kita langsung bedah ya. Oke, teman-teman, kita mulai dari huruf yang pertama. Huruf yang saya blok dengan warna hijau di sini teman-teman, kira-kira ada yang tahu nama asli hurufnya? Ini namanya adalah huruf sin. Saya izin tulis ya, namanya adalah huruf sin. Ketika huruf ini belum berharokat, namanya adalah sin. Oke. Nah, selanjutnya, bagaimana cara melafalkan huruf sin? Huruf sin itu dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf S pada abjad alfabet. Sama persis. Sin dengan S alfabet sama. Ya, insya Allah tidak sulit. Ya, namun ada salah satu hal yang teman-teman harus perhatikan. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya sifat. Nah, salah satu sifat yang dimiliki oleh huruf sin adalah nama sifatnya sofir. Nah, sofir itu apa? Sofir itu artinya adalah berdesis. Ya, berdesis, ada yang bilang bersuit-suit, ada yang bilang berdesir, silahkan. Namun saya sering sebut sofir itu berdesis. Nah, bunyi desis itu seperti apa? Bunyi desis itu seperti ini. Sa, si, su. Nah, itu yang disebut dengan berdesis. Oke. Nah, huruf sin dia punya sifat sofir, maka pastikan jelaskan sofirnya, jelaskan desisannya. Sa,
si, su, as. Nah, pastikan desisnya aja jelas ya. Oke, lanjutkan lagi teman-teman. Selanjutnya huruf sin di sini tinggal kita lihat harokatnya apa, biar kita tahu dia dibaca dengan bunyi vokal apa. Nah, harokatnya itu harokat simpul angka 9 di atas huruf. Maka ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia di atasnya ada harokat simpul angka 9 seperti ini namanya adalah harokat dhammah. Kita tulis ya, buat teman-teman ada khawatir ada yang baru belajar, kita tulis juga tetap. Ini namanya adalah harokat dhammah. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, maka dia mesti dibaca dengan vokal U teman-teman sekalian. Ya, dia mesti dibaca dengan vokal U. Oke. Nah, sempurnanya harokat dhammah itu tidak akan pernah sempurna vokal U-nya apabila apa? Apabila dia tidak MM. Ya, apabila dia tidak MM. Nah, apa itu MM? Wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhammah. Harokat dhammah tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaannya illa kecuali bi dhammi syafataini dhammah. Kecuali dengan betul-betul memonyongkan mulut kita ke arah depan. Contohnya gimana? Contohnya di sini huruf sinnya berarti kita nggak baca sin, tapi dia dibaca dengan bunyi vokal U, su gitu ya. Maka ketika dia melafalkan su-nya, vokal U-nya, pastikan sinnya mau monyong. Contoh su, muncungkan mulutnya. Su. Nah, pastikan muncung. Jangan cuman kayak orang lagi sariawan, kayak orang lagi sakit gigi, ya. Su. Nggak begitu. Sempurnanya dhammah itu dia maksimalkan dengan cara monyong, muncul mulutnya. Ya, oke, lanjutkan lagi. Nah, seperti itu huruf sin, su, majukan, monyongkan. Ya, insya Allah mudah ya, mudah, nggak terlalu sulit insya Allah. Cuman perlu pembiasaan. Biasanya kesulitan kita itu membiasakan yang tidak terbiasa. Biasanya nggak monyong, maka biasakan monyong, biasakan muncung mulutnya, biasakan mencucu mulutnya. Ya. Lanjut, sekarang huruf sinnya sudah. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Teman-teman, ada yang tahu huruf yang saya blok dengan warna hijau ini namanya huruf apa? Ketika dia belum berharokat, teman-teman sekalian, namanya adalah huruf jim. Kita tulis ya, namanya adalah huruf jim. Oke, jadi bukan huruf ja ya, hati-hati jangan ada yang bilang ini huruf ja. Nggak ada huruf ja, adanya huruf jim. Ya, bagaimana cara melafalkan huruf jim teman-teman sekalian? Baik, nah sebelum kita bahas cara melafalkannya, yang ingin saya ingatkan, ketika teman-teman melafalkan huruf jim, jangan sampai dilafalkan dengan BBN. Apa itu BBN? Bocor apanya? Becek. Apanya yang becek? Nafasnya. Nah, ya, ini sering kita sebut dengan BBN. Jim jangan sampai dibaca BBN, bocor, becek, nafas. Contohnya gimana? Ca, ci, cu. Nah, jadi dia ada keluar percikan-percikan nafasnya. Nah, nggak boleh. Ini sering kali terjadi ketika kita melafalkan ta'awudz, teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cim. Nah, jimnya nggak boleh gitu, nggak boleh ada cacicu. Kenapa bang? Nggak boleh ada percikan-percikan nafasnya? Karena huruf jim punya sifat. Nih, kita lihat ya. Kita coba ke buku saya dulu, teman-teman. Sebentar, loading dulu ya. Nah, sekarang kita coba cek di buku saya. Kita masuk ke huruf jim. Nih, perhatikan. Huruf jim dari segi nafas itu dia sifatnya apa nih? Sifat-sifat dari huruf jim. Dari segi nafas, huruf jim itu sifatnya adalah tuh, jahr. Jahr itu artinya apa? Artinya dia tidak mengalirkan nafas. Artinya dia tertahan nafasnya. Maka tidak boleh ada nafas keluar sedikit pun dari huruf jim. Contohnya ca, ci, cu. Tapi gimana harusnya? Ja, ji, ju. Nggak ada percikan-percikan nafasnya. Nah, gimana caranya agar jim kita sifat jahrnya bisa tertunaikan, yaitu tertahan nafas, nggak ada lagi keluar percikan nafas cacicu. Caranya, teman-teman harus mengetahui makhraj huruf jim. Makhraj itu apa bang? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Ya, di mana tempat keluar dari huruf jim dilafalkan? Nah, dia dilafalkan dari yang namanya wastul lisan. Wastul lisan itu apa? Wastul lisan itu artinya tengah lidah. Oh, tengah lidahnya diapain? Wal wastu fajimus shinu ya. Tengah lidah dari huruf jim ketika dilafalkan itu, lihat gambar, dia nempel ya, titik berwarna hitam. Tengah lidah kita itu nempel ke langit-langit. Betul-betul nempel, tidak ada celah, sehingga huruf jimnya nggak keluar percikan nafas.
nggak dibaca ja cicu, tapi ja ji ju, ja ji ju, nggak ada ja cicu. Jim nggak boleh keluar percikan nafas, ya. Sehingga kalau teman-teman nanti kita lihat video animasinya yang ada di buku saya, teman-teman tinggal scan barcode aja. Kita cek huruf jim dilafalkan seperti apa. Nih ya, kita lihat ya. Dari tengah lidah diarahkan, tuh, kelihatan nggak? Coba ya. Kita izin agak zoom dulu sedikit. Set, oke, kelihatan ya. Lihat ya, huruf jim dilafalkan seperti ini. Nah, tengah lidahnya naik dan nempel. Nggak cuma naik tapi nggak nempel, harus nempel. Kalau nggak nempel keluar percikan-percikan nafas nanti. Coba ya, kita lafalkan dari awal. 1, 2, 3. Ja, ji, ju, aje, ije, uje, aja, iji, uju, nempel tengah lidahnya ke arah langit-langit. Seperti ini. Inilah cara melafalkan huruf jim sesuai dengan kaidah yang kita tadi maksud. Wal waslu fajimus shinu ya. Oke, jadi harus betul-betul nempel. Kalau dia nggak nempel nanti keluar percikan-percikan nafas. Tinggal kita praktekkan. Oh, berarti huruf jimnya jangan sampai ada keluar percikan nafas. Ja, ci, ju, tapi nempel tengah lidahnya ke arah langit-langit. Ja, ji, ju. Paham? Jelas ya? Sip. Lanjut. Lanjut. Jadi jangan BBN, jangan bocor becek nafas ketika melafalkan huruf jim. Sekarang huruf jimnya udah tahu nih cara melafalkannya dan gak boleh seperti apa. Sekarang kita cari tahu apa harokatnya, apa vokal yang keluar dari huruf jim yang kita lafalkan dalam ayat ini. Lihat harokatnya, harokat baris atas. Seret. Tuh. Ya, tuh. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada baris atas seperti ini namanya harokat apa teman-teman? Ini namanya adalah harokat fathah, ya. Boleh nggak kenalan sama nama harokatnya? Boleh ya. Biar kita menambah wawasan kita. Teman-teman nggak hafal istilah tajwidnya nggak apa-apa. Yang penting cara baca. Tapi tetap kita jelaskan biar apa? Biar nambah wawasannya, gitu ya. Oke. Nah, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya terdapat baris atas seperti ini, ingat-ingat namanya adalah harokat fathah. Oke, udah tahu nih namanya nih. Namanya adalah harokat fathah. Kalau ada huruf yang berharokat fathah, dibacanya gimana? Harus dibaca dasarnya itu dengan vokal A, teman-teman. Nah, dasarnya itu dibaca dengan vokal A. Oke, maka huruf jimnya dibaca gimana? Enggak lagi dibaca jim, karena kalau dibaca jim itu nama aslinya, belum berharokat. Nah, kalau udah berharokat ngikutin harokatnya. Di sini harokatnya baris A, baris atas yaitu fathah. Maka dibaca dengan maaf ya. Nah, maka dibaca dengan bunyi vokal apa? Dibaca dengan bunyi vokal A, teman-teman sekalian. Ya, kita tulis tuh. Jadinya ja. Oke. Paham sampai sini? Bisa diikuti? Jadi biar teman-teman cara melafalkan harokatnya diperhatikan juga. Ya. Oke. Nah, dibaca ja. Ja, ja. Nah, selanjutnya kita izin sempurnakan sedikit. Kalau teman-teman mendapati ada huruf berharokat fathah keluar dengan bunyi vokal A, tandanya dia harus dibaca dengan keadaan karakter pelafalan yang tipis. Ya, kalau keluar dengan bunyi vokal A, tandanya dia mesti dibaca dengan karakter pelafalan yang tipis. Kita ingatkan boleh ya. Bang, emang kalau misalnya ketika fathah dia ada yang dibaca tebal? Ada. Huruf-huruf yang berharokat fathah yang dibaca tebal itu ketika dia dilafalkan dengan bunyi vokal seperti O. Bukan betul-betul O, tapi seperti O nih. Saya izin tulis ya biar teman-teman ingat. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita ambil huruf bod. Huruf bod itu termasuk ke dalam huruf yang tebal. Ketika huruf bod berharokat baris atas, dia nggak dibaca waladda, nggak dibaca seperti vokal A terdengarnya, tapi seperti vokal O. Waladdo, waladdo. Tuh, do. Kenapa dia terdengar seperti vokal O? Karena dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. So, do, to, dan yang lainnya. Tapi kalau kita kembali lagi ke dalam ayat yang kita baca, jim dibaca dengan vokal A, ja, maka dia termasuk ke dalam huruf yang karakter pelafalannya adalah tipis. Ya. Oke, kita izin hapus, maka dia bukan huruf tebal. Bang, udah tahu nih, huruf jimnya dia kan vokal A tipis fathah. Tapi gimana cara nipisinnya? Nah, cara menipiskannya sering kita analogikan dengan cara apa? BMSS, teman-teman sekalian. Nah, apa itu BMSS? Buka mulutnya, sedikit senyum kalau ada vokal A ketika ngaji. Gitu aja simpelnya. Kalau mendapati ada vokal A pada huruf apapun, kalau dia vokalnya A keluarnya ketika fathah, maka tipiskan dengan cara buka mulut,
sedikit senyum. Jadi dilafalkannya begini, bukan hanya ja, tapi ja, ja. Begitupun huruf yang lain, bukan ba, tapi ba, bukan so, tapi sa, abata, bukan abata. Paham ya? Sampai sini ya. Jadi biar karakter vokal A-nya itu dia nggak asal keluar, tapi dia diperhatikan kadar tipisnya. Ya, jelas sampai sini? Yang jelas boleh komen jelas ya. Oke, yang jelas boleh komen jelas. Ya, yang paham boleh komen paham. Gitu ya. Jelas? Paham ya? Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, oke, nah sekarang tipiskan ja, jadi bukan ja. Selanjutnya huruf jimnya sudah, harokatnya sudah, kadar tebal tipisnya sudah. Sekarang kita perhatikan tanda burung terbalik di atasnya. Oke, kita kenalan ya. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada tanda seperti ini, burung terbalik, ini namanya tanda apa? Kita tulis ya. Ini namanya adalah tanda tasydid. Ada yang bilang tasydid, ada yang bilang sabdu, ada yang bilang syiddah, ada yang bilang syaddah, ya, ada yang bilang musyaddad, silahkan. Tapi kita izin, saya sering sebut ini dengan tanda tasydid. Oke, sekarang bagaimana cara melafalkan huruf yang bertasydid? Cara melafalkan huruf yang bertasydid itu dilafalkan dengan cara ditekan. Nah, ya, ditekan, bukan ditahan. Ditekan, bukan ditahan, kecuali dua huruf. Apa? Yaitu huruf nun dan huruf mim. Nah, kalau hurufnya adalah huruf nun dan mim, ketika berdua huruf ini bertasydid, maka dia ada hukum atau sifat, ya, keadaannya disebut dengan gunnah. Ada yang bilang gunnah musyaddadah, ada yang bilang wajibul gunnah, ada yang bilang tajibul gunnah, ada yang bilang gunnah asliyah, ada yang bilang gunnah akmal. Ya, selagi dia ada nun dan mim bertasydid, dia itu dengung. Gunnah itu dengung, dengungnya harus ditahan. Nah, baru ditahan dia berapa harokat? Tahan 2 harokat. Kalau nun dan mim saja ketika bertasydid. Contoh, inna, itu contoh untuk huruf nun. Inna. Kalau untuk huruf mim, amma. Nah, gitu ya. Nah, itu namanya adalah gunnah. Kalau yang bertasydid adalah nun dan mim, oke, sepakat kita tahan 2 harokat, bunyi en atau bunyi em, bunyi dengungnya. Tapi di luar huruf nun dan mim tak ada yang ditahan 2 harokat. Contoh, misalnya kita melafalkan jim bertasydid di sini, kita tahan 2 harokat. Jadinya begini, sujadan, kelamaan, karena bukan kaidahnya. Cukup ditekan saja, sujadan. Jadi nggak perlu ditahan, tapi tekan. Sujadan, ajnya ditekan. Ya, faham? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masya Allah. Semoga teman-teman yang sudah masuk dalam live ini, ya, Allah muliakan, Allah mudahkan dalam belajarnya. Yang sudah bantu share, Allah kasih pahala yang lebih dibanding yang hanya nonton saja, ya, karena sudah ikut mensyiarkan. Ya, jadi akhirnya banyak orang-orang yang nanti ikut konten-konten baik, ya, nyantolnya di akun-akun adik-adik kita, di anak-anak kita, tontonannya baik, pahala buat teman-teman. Ya, lanjutkan lagi teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Oke, lanjut. Suja, jadi cukup ditekan saja. Suja, jangan ditahan. Lanjut ya, sudah ya, mudah insya Allah. Hati-hati ketika jim bertasydid, jangan sampai teman-teman bablas ya, jadi ada becek nafasnya. Suja, enggak ya, tapi suja, tanpa adanya aliran nafas, percikan nafas sedikit pun. Karena dia udah kita bahas tadi di awal, jim nggak punya sifat mengalir nafas atau percikan nafas. Ya, sifatnya jahar. Oke, lanjut teman-teman. Ada yang tahu huruf berikutnya yang saya blok dengan warna hijau yang akan kita bahas? Ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf dal. Huruf dal, ya, kita tulis huruf dal. Jadi ketika dia belum punya harokat, teman-teman jangan sampai bilang ini huruf da. Kenapa? Karena nggak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf da, teman-teman sekalian. Ya, ini namanya adalah huruf dal. Oke, sekarang kita masuk ke cara melafalkannya. Bagaimana cara melafalkan huruf dal? Apakah huruf dal ini dilafalkan sama seperti kita melafalkan huruf D pada abjad alfabet? Jawabannya adalah bisa jadi. Bisa jadi apa? Bisa jadi sama, bisa jadi beda.
Kan berarti belum jelas nih sama atau enggak. Nah, makanya untuk melafalkan huruf dal ini tak bisa kita serupakan dulu dengan huruf D alfabet kita. Kenapa? Karena tadi D alfabet kita mungkin berbeda dengan bagaimana makhraj dari huruf dal. Ketentuan dari huruf dal. Maka yuk kenalan. Huruf dal dan seluruh huruf hijaiyah tanpa terkecuali dia punya nama, kaidahnya adalah makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Nah, jadi huruf dal ini ada titik tempat keluarnya yang dia nggak dilafalkan asal keluar. Nah, gitu ya. Yang dia di mana dilafalkan tidak asal keluar. Ya. Nah, di mana huruf dal dilafalkan makhrajnya? Oke, sekarang kita cek di buku saya ya. Nih, tadi huruf jim sudah ya. Huruf jim sudah. Ntar kita hapus dulu. Ya, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Huruf dal. Nih, biar kita belajar satu-satu. Dibiasakan huruf dihafalkan, ketahui. Nah, nih perhatikan. Di mana makhraj huruf dal? Makhraj artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf dal ketika dia dilafalkan? Nah, istilah dalam tajwidnya huruf dal itu dilafalkan dari yang namanya torful lisan. Torful lisan itu artinya adalah ujung lidah. Nah, ujung lidah huruf dal itu dilafalkan seperti apa? Watta'u wadalu wata min huwa min ulyas sanaya. Ujung lidah huruf dal itu kita sentuhkan ke bagian pangkal gigi sari atas. Nah, yang dimaksud dengan pangkal gigi sari atas itu yang mana? Oke, perhatikan baik-baik. Ini ceritanya adalah lidah kita. Nah, huruf dal itu dilafalkan, lihat gambar titik yang berwarna hitam di sini. Ini adalah titik persentuhan dari huruf dal, ujung lidah yang disentuhkan ke pangkal gigi sari atas, alias tempat tumbuhnya gigi sari atas. Ya, ini gambarnya. Nah, nanti sekarang kita coba tunjukkan deh, kita kenalan sama organ-organ huruf dal. Ya, saya siapkan dulu teman-teman sekalian. Oke, perhatikan huruf dal ya. Nih. Nah, ini ceritanya lidah kita, ceritanya ya. Nah, di mana huruf dal dilafalkan? Huruf dal dilafalkan dari bagian tadi apa? Torful lisan. Torful lisan itu bagian mana? Nih, yang saya tunjuk ini namanya adalah torful lisan atau ujung lidah. Oke, ujung lidah dari huruf dal ini nempel kemana? Ke pangkal gigi sari atas. Yang mana yang disebut dengan pangkal gigi sari atas? Perhatikan baik-baik. Nih, yang saya tunjuk dua gigi ini yang disebut dengan gigi kelinci, betul? Ya. Nah, ini yang disebut dengan gigi sari atas. Nah, huruf dal itu nempelnya ke pangkalnya dari gigi sari atas. Pangkal itu bagian mana? Nih, pangkal gigi sari atas itu adalah tempat tumbuhnya gigi sari atas kita. Nah, kelihatan nggak? Nah, ini kan tadi gigi sari atas kita nih. Nah, gusi tempat tumbuhnya gigi sari atas itu yang kita maksud dengan pangkal gigi sari atas. Jadi ketika kita lafalkan huruf dal, ujung lidahnya itu dia nempel kemana? Ujung lidahnya yang tadi ini nempel ke pangkal gigi sari atas di sini. Gitu. Ya, sehingga nanti ketika teman-teman udah punya buku kita, ya, tinggal di scan barcode video animasinya, keluarlah seperti apa huruf dal seharusnya dia dilafalkan. Perhatikan baik-baik. Ya, nih, perhatikan. Nah, sebentar ya, kita izin agak zoom dulu biar kelihatan titik persentuhannya. Oke, perhatikan. 1, 2, 3, stop. Nah, disitulah huruf dal dilafalkan. Ujung lidah kita nempelnya kemana? Ke pangkal gigi sari atas kita. Ya, jadi bukan ke giginya, ya. Oke, juga bukan ke langit-langit. Nah, khawatir kita kalau teman-teman melafalkan huruf dal, ujung lidahnya nempel ke langit-langit di sini, itu jadi huruf D. Itu yang kita khawatirkan. Makanya tadi kenapa? Jangan dulu serupakan huruf dal dengan huruf D pada abjad alfabet. Karena belum tentu sama. Terima kasih yang sudah tap-tap layar. Terima kasih yang sudah share. Semoga ini menjadi manfaat. Kita bahas dari huruf demi huruf. Ketika ada yang mengikuti karena wasilah teman-teman, ada yang melafalkan huruf demi hurufnya dengan tepat, wasilah pahala jariah buat teman-teman. Ya, lanjut. Jadi ujung lidah kita disentuhkan ke pangkal gigi sari atas seperti ini. Oke, sudah paham ya? Sehingga sekarang kita coba lafalkan bareng-bareng. 1, kita izin lagi. 2, 3. Da, di, du, ade, ide, ude, ada, idi, udu. Seperti itu huruf dal dilafalkan. Ya, gitu. Oke. Ya, jelas. Nah, doakan semoga buku ini cepat rampung ya teman-teman sekalian. Kenapa? Karena sekali lagi buku kita
izin terbit sudah keluar, layoutnya sudah beres, tinggal cetak. Tapi yang belum beres itu apa? Video animasi dan video pembelajarannya. Nih yang belum tahu ya, nih kita lagi tahap proses editing. Video yang atas ini video pembelajarannya, video yang bawah itu pembahasan makhraj yang tadi teman-teman lihat secara fullnya. Ya, oke, baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya, oke. Nah, jadi ini gambarnya tadi ilustrasi pelafalannya sudah kita tampilkan. Sekarang tinggal kita praktekkan. Berarti pastikan ketika melafalkan huruf dal, ujung lidah kita disentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita. Ya, dadi du bade. Jadi bukan ujung lidah ke langit-langit. Jadinya takutnya jadi huruf D nanti. Dadi du, bunyinya beda teman-teman sekalian. Ya, gitu. Ustaz, kalau sudah siap bukunya saya mau beli satu. Saya mau beli berapa satunya? Doakan cepat selesai ya. Gitu. Makanya teman-teman yang nggak pengen ketinggalan info minimal ya sebelum masuk grup, teman-teman klik tombol ikuti warna merah di sini ada, klik dulu. Takutnya tiba-tiba teman-teman sinyalnya hilang atau kita yang hilang, nanti lupa nama akunnya. Klik di sini. Sudah diklik dulu tombol ikutinya yang belum nih. Ya, oke. Sip, kita lanjutkan kembali. Nah, huruf dalnya kita lihat harokatnya. Cara melafalkannya kan sudah ya, sudah tahu seperti apa dia dilafalkan. Sekarang kita lihat harokatnya. Harokatnya itu di atasnya ada baris atas 2. Nah, ya kita bahas pelan-pelan ya. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas 2, itu namanya harokat apa? Kita coba flashback dari harokat baris atas 1 dulu. Kalau harokat baris atas 1 namanya adalah harokat fathah kan ya, dibaca dengan bunyi vokal A kan ya. Nah, gitu kan ya. Nah, kalau baris atas 2 teman-teman sekalian seperti ini namanya harokat apa? Kita tulis ya. Ini namanya adalah harokat fathah, tapi bukan cuma fathah, tapi fathatain ya, fathatain. Jadi fathahnya ada 2, makanya disebutnya fathatain. Ada yang bilang tanwin fathah, ada yang bilang fathah tanwin, silahkan. Nah, dibacanya gimana? Dibacanya kalau baris atas 2 bukan cuman bunyi vokal A saja, tapi bunyi vokal konsonan A dan an, jadinya an. Nah, tinggal ditambahin aja, oh bunyi vokal an ini dimasukin ke sini. Nah, dimasukin ke sini jadinya apa? Dan gitu. Ini bahasan dasar dulu ya. Oke, biar satu-satu teman-teman yang baru belajar biar tahu huruf, harokat dulu. Udah tahu harokat dasarnya, baru masuk ke hukum tajwid. Jangan langsung tiba-tiba ke hukum tajwid, sedangkan dia bingung bahasan dasarnya apa. Ya, oke, lanjut. Sujadan sudah, paham? Sujadan sudah bisa diikuti. Nah, ya udah, tinggal baca su, lalu jimnya ditekan, vokalnya vokal A, suja ditambah dan, jadinya gimana? Sujadan, udah. Gitu. Belajar baca Quran tuh pelan-pelan, bukan cuman asal banyak, bukan hanya asal cepat ya, gitu. Oke, jelas sampai sini? Sujadan. Sok, boleh respon saya dulu ya. Semakin banyak yang respon, semakin ketahuan teman-teman nyimak atau tidak ya, gitu. Oke, coba jelas, paham? Lanjutin ya. Sip, kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang sujadan. Sekarang saya izin simpan dulu ya. Fathatain di sini jangan diungkit-ungkit dulu. Disimpan dulu. Kita simpan dulu ya. Nih, anggap tidak ada. Simpan ya. Jangan diingat-ingat dulu. Nah, simpan di sini. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke huruf berikutnya. Teman-teman, perhatikan. Di sini kita mendapati apa? Nih, saya kasih blok warna biru deh. Oval warna biru. Teman-teman ada yang tahu ini namanya huruf apa? Apa huruf ini? Namanya ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf wawu ya, wawu ya. Jangan bilang huruf wa, nggak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf wa. Oke, sip. Bagaimana cara melafalkan huruf wawu? Monyong, muncung, mencucuk. Jadi sering kita sebut wawu itu harus dibaca dengan cara m ya. Bang, emang harus monyong ya huruf wawu? Kan kaidahnya begitu. Nih, kalau teman-teman tidak percaya, huruf wawu itu dia punya makhraj juga. Ingat, setiap huruf hijaiyah punya aturan. Makhraj, tempat keluar di mana? Gimana tempat keluar huruf wawu di mana? Nih, kita lihat istilahnya. Wawu dilafalkan dari yang namanya asyafatain. Asyafatain itu kedua bibir. Untuk huruf wawu, kedua bibirnya dimuncungkan, monyongkan, majukan, monyongkan ya. Posisi maju seperti mengucapkan huruf U. Gimana? Begini. Tuh. Monyong mulutnya.
Ya, monyong mulutnya. Jadi ketika teman-teman melafalkan huruf waw, jangan sampai kayak orang lagi sariawan atau sakit gigi. Wa, munculkan. Wa, munculkan mulutnya, monyongkan, majukan, manyunkan. Ya, oke. Nah, kembali lagi, mohon maaf ke sini. Oke, berarti di sini waw pastikan dia monyong. Sebelum monyong, ya, nanti kita lihat dulu harokatnya apa. Baris atas. Ingat, harokat baris atas namanya fathah. Kita tulis lagi sedikit saja, diingatkan sedikit ya. Huruf berharokat baris atas namanya fathah, baris atasnya itu ya. Huruf berharokat baris atas atau fathah dasarnya dibaca pakai vokal A, vokal I, vokal U. Vokal A, ya udah tinggal ditulis vokal A. Ingat, baris atas vokal A, berarti huruf waw dibaca gimana? Bukan dibaca waw lagi. Nah, tapi dibaca menjadi apa? Dibaca menjadi wa. Nah, karena ngikutin si harokatnya kan? Ya, ngikutin si harokatnya ya. Nah, begitu ya. Ini ya, gini ya. Nah, gini deh. Saya tulis dulu deh. Nah, wa. Ya. Paham ya? Jelas ya? Oke, lanjut. Nah, kalau vokal A berarti tipiskan. Itu aja saya ingetin lagi. Saya selalu ngingetin. Kalau vokal A tipiskan pelafalannya. Ya, jangan asal baca vokal A saja. Ya. Wa. Jadi bukan cuman wa, tapi wa. Ya. Wa. Nah, ingat, kalau ada vokal A tipiskan dengan cara apa? Teman-teman, BMSS, buka mulut, sedikit senyum. Kalau cuman buka mulut saja, si kadar vokal A-nya, kadar tipisnya kurang terasa. Wa, tapi wa. Paham? Jelas sampai sini ya? Oke, jadi saya pengen teman-teman baca Al-Quran itu huruf diperhatiin, huruf perhatiin, ya, sifatnya perhatiin, ya, harokatnya perhatiin, tebal tipisnya diperhatikan. Jadi bukan hanya asal lancar, tepat bacaannya baru dilancarkan, ya. Lanjut. Nah, sujadan wa, gitu ya. Oke, berarti sekarang ini asalnya nggak ada tanda tasydid ya. Ini tanda tasydidnya saya izin hilangkan dulu deh, biar teman-teman nanti paham kenapa ada tanda tasydid baris atas, simpul angka, kayak burung terbalik. Nah, ini asalnya nggak ada. Oke. Nah, teman-teman ingat nggak? Di sini ada huruf dal, di atasnya ada fathatain, dibaca gimana? Ingat. Kalau lupa, saya izin flashback, saya izin panggil lagi. Nih, ya, tadi sudah kita bahas nih. Oke, tuh, ya. Dia ada huruf dal berharokat fathatain dibaca dan. Oke, kita panggil lagi. Tadi kita sembunyikan dulu. Nah, maka di sini perhatikan ya, sujadan wa. Kalau kita baca nggak pakai hukum tajwid, maka ya sudah. Di sini kita baca sujadan wa qulu. Udah. Kalau nggak pakai hukum tajwid, dasarnya beres ini. Sujadan wa. Tapi karena kita lagi baca Quran, pengen dong baca Qurannya sesuai dengan kaidah. Nggak asal banyak, nggak asal cepat, ya. Nah, maka kita cek di sini ada fathatain ditandai dengan warna pink dan waw ditandai dengan warna pink. Berarti kalau ada ada dua hal yang warnanya sama, mereka kalau ketemu ada hukum tajwid. Nah, kalau ada fathatain ketemu dengan huruf waw, ada hukum tajwid apa? Ada yang tahu nggak? Yang tahu boleh komen di kolom komentar. Nggak perlu takut salah, tapi tolong aktif, ya. Idgham birunna. Oke, kita tulis di atasnya ya. Di sini ada hukum tajwid namanya adalah idgham birunna. Bang, apa itu idgham birunna? Oke, ini mau dijelasin satu-satu pelan-pelan sedikit-sedikit. Ya. Jadi sekali lagi, kalau di sini kita baca nggak pakai hukum tajwid, cukup kita baca sujadan wa qulu. Tapi ternyata di sini ada hukum tajwid, pertemuan fathatain dengan waw. Apa? Nama hukum tajwidnya idgham bigunah. Apa itu idgham bigunah, Bang? Saya belum paham. Kita pelajari barang-barang dari buku Seru Hijaiyah. Cek dulu di sini ya. Kita masuk ke huruf nun sukun ya. Perhatikan baik-baik nih. Ya, aduh, ini bekas catatan yang lalu-lalu nih. Kita hapus dulu ya. Oke. Gini teman-teman, kalau kita belajar hukum tajwid, biasakan dimulai dari keadaan atau kondisinya dulu. Jangan langsung ke cara baca.
Oke, apa itu idgham biguna? Secara keadaan idgham biguna itu adalah pertemuan antara nun sukun atau tanwin. Tanwin itu maksudnya huruf yang berharokat an in un yang berjumpa dengan salah satu dari 4 huruf ini. Nah, yang berjumpa dengan salah satu dari 4 huruf ini. Ada huruf ya, ada huruf nun, ada huruf mim, ada huruf waw. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kalau udah tahu keadaannya seperti apa, cek lagi di sini. Oke, sekarang mana yang tadi disebut idgham biguna? Cek, bener nggak? Takutnya salah. Iya. Nah, di sini ingat-ingat dalnya ada fathatain, 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 fathatain. Lalu ketemu sama waw, 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 waw. Oke, bener nggak dua keadaan tadi? Pertemuan di antara mereka itu ada dalam rumus. Cek di kolom pertama, ada nggak fathatain? Cek, ada nggak fathatain? Kalau ada fathatain, kita tandai ramai-ramai, kita tandain bareng-bareng. Nih, ada fathatain. Oke, ketemu sama apa katanya tadi? Ketemu sama huruf waw. Cek, bener nggak ada huruf waw di sini? Ya, nun, mim, waw. Berarti betul. Berarti mereka adalah idgham biguna. Tuh, jadi pelan-pelan, sedikit-sedikit. Oh iya, oke, mereka hukum tajwid idgham biguna. Baru masuk ke cara baca. Cara bacanya idgham biguna tuh gimana? Nah, idgham artinya adalah lebur. Bi dengan gunnah dengung. Kita mulai satu-satu. Kita mulai bagaimana yang dimaksud dengan idgham. Apa yang diidghamkan? Nah, apa yang diidghamkan? Idgham itu lebur, meleburkan, memasukkan. Iya, apa yang dileburkan, apa yang dimasukkan? Yang dileburkan, yang dimasukkan adalah bunyi konsonan an. Lah, kenapa tiba-tiba bunyi konsonan an, Bang? Oke, kita bahas. Bunyi nun sukun, bunyi nun mati apa? An kan? Bunyi fathatain an, dhammatain un, kasrotain in. Semuanya adalah bunyi konsonan an, betul atau tidak? Betul ya? Maka yang dileburkan, yang diidghamkan itu bunyi konsonan an. Contohnya gimana, Bang? Langsung ke praktek. Nih, berarti di sini sujadan, kita lihat di sini ada an, betul? Pada fathatain. Maka si an-nya ini dimasukkan ke au. Dimasukkan ke au, yaitu ke waw. Maka lihat di latinnya. Sujadau. Bang, kenapa au-nya ada 2 sebelum masuk ke nanti ke wa-nya? Kenapa au-nya ditulis 2? Karena dia harus ditahan 2 harokat ketika dimasukkan. Sujadawa. Nah, banyak orang melafalkan idgham biguna itu dia nggak ditahan, langsung lebur, langsung baca. Sujadawa. Tidak, itu kurang sempurna. Bukan kesalahan besar, tapi tidak sempurna. Sujadawa. Tahan dulu, jangan buru-buru. Mau kemana? Oke, siap. Sip, lanjutkan lagi. Nah, nanti tandanya dia idgham biguna itu apa? Ditandai di huruf waw-nya dengan tanda tasydid. Tuh ya. Tuh, oke, ditandai dengan tanda tasydid ya. Paham? Nah, itu baru kita bahas idghamnya saja. Jadi idgham itu meleburkan bunyi konsonan an pada huruf berikutnya. Misalnya gini. Ya. Di sini di buku kita ada nun sukun ketemu ya, ditandai dengan warna merah, ini adalah idgham biguna. Maka bunyi an di sini sudah dimasukkan, diidghamkan ke ai. Ini kita baru fokus di idghamnya saja. Limai. Jadi udah nggak ada an-nya. Limai udah masuk ke ai, tahan 2 harokat. Limai yaro. Faham? Faham? Itu idghamnya. Yang kita bahas baru idgham. Jelas? Insya Allah sahabat-sahabat surgaku, sahabat-sahabat Quran sekalian, sahabat-sahabat penghuni surgaku sekalian, paham insya Allah? Paham? Jelas? Oke, tapi belum selesai pembahasan kita. Ya, nih kita lihat sebentar. Nah, lihat. Tadi yang kita bahas baru idgham. Banyak orang melafalkan idgham biguna itu berhenti di idgham saja. Bigunahnya dilupain. Apa itu bigunah? Dengan dengung. Nah, leburnya bukan asal lebur. Lebur bukan asal lebur, masuk bukan asal masuk. Tapi apa? Leburkan bigunnah dengan dengung. Leburkan dengan dengung. Ya. Nah, maka ketika kita baca, teman-teman sekalian, ya, nih, perhatikan. Di sini saya pengen teman-teman menyimak, silakan pasang telinganya baik-baik, simak dengan seksama. Kira-kira kalau kita baca seperti ini udah sempurna atau sudah tepat atau belum? Perhatikan. Sujadau wa qulu. Komen di kolom komentar. Sujadau wa qulu. Tuh,
Ada yang bilang sudah, ada yang bilang belum. Nggak apa-apa, pede aja dulu. Salah mana dalam belajar adalah suatu keniscayaan, nggak apa-apa. Tapi yang penting itu berani dan aktif, ya. Nah, yang tadi yang kita baca sekilas tadi, sujadau wa qulu, itu adalah idgham bigunah yang tidak bigunah. Hah? Idgham bigunah yang tidak bigunah? Iya, karena nggak ada dengung. Cara membuktikannya yang tadi nggak ada dengung gimana, Bang? Ketika dau, masukkan annya ke au, tutup hidungnya. Kalau suaranya tidak berubah, dia idgham bigunah yang palsu. Waduh, idgham bigunah yang palsu itu gimana? Dia nggak masuk dengan dengung. Nih, yang tadi itu begini, perhatikan. Saya izin zoom ke muka saya. Perhatikan. Sujadau. Suaranya berubah atau tidak? Ada perubahan nggak suaranya? Sujadau. Ada perubahan atau tidak? Tidak ada. Berarti dia bukan idgham bigunah. Karena yang disebut dengan gunnah, bigunah, dengung adalah suara yang masuk ke dalam rongga hidung. Kalau yang tadi kita lakukan dia ketika ditutup nggak ada perubahan suara, berarti nggak ada suara yang masuk ke sini karena nggak berpengaruh apa-apa. Harusnya gimana? Leburkan, lalu masukkan ke hidung. Sujadau wa qulu. Sujadau. Pak Ustadz, berarti pas baca kita harus dipencet hidungnya. Oh enggak, pas baca mah nggak usah dipencet hidung. Itu buat apa? Buat ngecek apakah idgham bigunah kita sudah bigunah atau belum. Enggak, kalau gitu repot teman-teman. Setiap idgham bigunah harus pencet hidung. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Misalnya gitu ya. Wa may ya'mal mithqal. Jadi susah nanti teman-teman, setiap idgham bigunah harus dipencet. Nanti yang ada hidung teman-teman jadi mancung kayak orang bule ya. Jangan ya. Enggak, tadi buat ngecek aja. Oke? Paham? Nah, ya. Sekarang kita coba deh. Berarti yang betul adalah gimana? Bukan dibaca sujadau. Enggak, tapi sujadau, tapi masuk hidungnya pada saat dau aja ya. Dau, jangan dari awal sujadau, jangan semuanya dengung. Cuman di bagian leburnya aja. Sujadau wa qulu. Jangan jadi semuanya dengung. Sujadau wa qulu. Gitu. Jangan begitu, teman-teman. Karena ada yang dia pengen ngajinya kedengaran enak, jadinya suara hidung semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pernah dengar ada yang ngaji seperti itu? Itu biasanya karena dia pengen bagus kedengarannya, jadinya semuanya hidung semua, masuk ke hidung. Gitu semua. Ya. Oke, nah itu nggak semuanya harus masuk hidung, tapi kalau idgham bigunah masuk hidung ketika leburnya. Ya. Oke teman-teman, 2.400 orang. Kalau teman-teman ngerasa ada manfaat, maksimalkan, syiarkan lagi. Di pojok kanan bawah ada tanda panah, diklik tanda panahnya. Lalu ada tulisan posting ulang, ada tulisan repost. Di repost sebanyak mungkin. Ajak teman-teman yang lain. Ya, lanjut. Ya, sujadau wa qulu. Gitu ya, jelas, paham. Nah nanti teman-teman juga di sini, misalnya di buku kita, ya, contoh ada nun sukun ketemu ya. Ini jangan cuma dibaca lima yaro, enggak, itu enggak ada bigunahnya. Harusnya lima yaro. Baru kali ini belajar sengerti ini. Atas izin siapa? Atas izin Allah. Ya. Kalau suaranya bindeng Ustadz, berarti suaranya masuk hidung. Jangan masuk hidung suaranya. Ya, oke? Sip. Contoh misalnya di sini Quran surah Al-Jin ayat 23. Jangan cuma dibaca wa may ya'si, enggak, tapi wa may masukkan ke hidung. Ya, disengaukan. Ya, disengaukan. Ya. Nah, oke, gimana sih Bang cara biar dia masuk ke hidung? Cara masuk ke hidung itu ya udah teman-teman rasakan dia ada getaran di hidung. Tuh. Tinggal dimasukkan ke hidung suaranya, disengaukan, ya. Oke, sip. Lanjut lagi. Nah nanti itu sudah paham idgham bigunah. Nah jadi dileburkan, jangan cuma lebur, didengungkan. Udah didengungkan, tahan 2 hari 2 harokat.
Sujadaw wa, sujadaw wa, sujadaw wa. Tapi hati-hati ya. Ketika dengung itu cuman pada saat daunya saja. Ketika idgham bigunahnya saja. Dau ketika masuk ke vokal a waw, dawa, jangan jadi dawa wa. Nah, wawnya jangan jadi wa, tetap wa, dawa, bukan dawa. Ah, biasanya wawnya masih masuk hidung. Nah, jangan ya teman-teman ya. Oke, nah begitu. Lanjut. Oke ya. Nah nanti teman-teman yang lagi baca Quran belajar, aduh bang, kalau lupa tiba-tiba gimana? Pengen belajar kayak begini gimana sih? Ada nggak sih pembahasannya? Kebetulan di Al-Quran yang kita pakai 5 baris awal itu ada ayat yang diambil dari baris tersebut untuk dibedah seperti ini. Contoh tadi warnanya warna pink kan ya? Nah ini tuh nanti di sini dijelaskan. Oh, hukum tajwidnya idgham bigunah. Apa idgham bigunah? Pertemuan nun sukun atau tanwin dengan salah satu huruf waw, nun, mim, ya. Sama nggak kayak buku saya tadi rumusnya? Ya, dibaca dengan meleburkan bunyian disertai dengung 2 harokat. Ya, oke. Nah, tuh idgham bigunah diidghamkan leburkan 2 harokat dibaca dengung, idgham bigunah. Terus, bang, kenapa ada tanda kode-kode kayak IGDE2 ini? Ini buat teman-teman biar ingat dipakai pada saat apa? Dipakai pada saat hataman. Tuh, ditempel di sini. Tuh, jadi kalau ada hukum-hukum tajwid tuh ditempel di sini. Ini sama IGDE juga nih. Lihat. Langsung dipraktekkan langsung bisa nih, warna pink nih. Rogodawa sama. Rogodawa sama. Tinggal dipraktekkan gitu loh. Jadi bedah tajwidnya teman-teman dipelajari di Al-Qur'an ada. Dalam praktek hataman juga dikasih kode-kode seperti ini gitu. Biar apa? Biar teman-teman hatamannya bisa belajar juga, tapi kalau pengen khusus bedah tajwidnya ada di pojok kanan halamannya. Ya. Oke, lanjut ya. Sip. Kita lanjutkan. Sujadawa. Nah, gitu ya. Oke, sudah ya. Masya Allah. Kita lanjutkan. Ya, biar mudah membedakan tajwidnya. Betul banget, teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Ya, semangat, ini masih semangat ya. Lanjutkan ya. Sujadawaku. Oke, ya. Oke. Ada yang mau Qurannya nanti ya di akhir. Bang, Pak mau dong Qurannya. Jadi memang Al-Quran ini apa yang tadi semua kita bahas, gambar makhraj, sifat huruf, kesalahan setiap huruf, ya bedah tajwid, kode tajwid, bedah tajwid, ya buat hataman seperti ini itu ada dalam satu Quran. Nih, ini dalam satu Quran ini. Pojok kiri halamannya buat bahas huruf, makhraj huruf, kesalahan huruf, sifat huruf, kesalahan baca, praktek baca, latihan baca. Gitu, teman-teman, ya. Lanjut. Mana tadi ayatnya? Sujadaw tadi mana sujadaw? Nah ini ya. Nih, yuk lanjut. Mau nanti di akhir. Belajar dulu ya. Sujadaw waku. Nah, sekarang bukunya belum jadi. Kalau buku saya belum jadi. Lanjut, teman-teman perhatikan. Di sini kita mendapati ada huruf yang kami blok dengan warna hijau. Kira-kira ini nama hurufnya huruf apa? Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf qaf. Nah, biar kenal sama huruf, kenalan. Oh iya, ini namanya huruf qaf, ya. Lalu kita lihat teman-teman sekalian, huruf qafnya di sini dia berharokat apa? Nih, di atasnya ada simpul angka 9. Ingat nggak? Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya terdapat simpul angka 9 seperti ini, namanya harokat apa? Namanya adalah harokat dhammah. Oke, tulis ya. Nah, nanti huruf qafnya kita bahas. Sekarang kita fokus dulu ke dhammahnya dulu. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, maka dia mesti dibaca dengan vokal U, teman-teman. Oke. Nah, maka qafnya dibaca U. Sujadaw waku. Nah, ingat, setiap dhamma, setiap vokal U pada huruf apapun nggak akan pernah sempurna illa bidhammi syafataini dhamma, kecuali dengan cara MM. Apa itu bang MM? MM itu artinya maju mulutnya, mencucu mulutnya, muncung mulutnya, monyong mulutnya, manyun mulutnya. Jadi monyong. Sujadaw waku.
waku. Jangan cuman waku ku. Nah, ini kan kayak lagi orang sariawan nih, muncung, monyong. Waku, muncungkan. Oke, lanjut. Nah, lanjut ya. Insya Allah harus monyong setiap dhammah. Nah, cuman yang saya pengen tanyain teman-teman, ya, siapa di antara teman-teman yang melafalkan, kan ini qafnya jadi dhammah ya, berarti dia dibaca dengan vokal u ya. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah, siapa di antara teman-teman yang melafalkan u harokat qaf berharokat dhammah seringkali tertukar dengan huruf kaf berharokat dhammah? Ada atau tidak? Ini salah besar loh kalau terjadi. Ada nggak? Ada nggak yang ku dan ku? Tuh kan hampir sama. Masih suka bingung, ketuker. Apa bedanya? Hampir sama, mirip-mirip, udah aja lah bacanya mau ku ke, yang penting ku. Nggak bisa. Sujada wa kulu, itu salah besar ya. Waduh, salah besar. Kenapa Bang disebut dengan salah besar? Oke, perhatikan kenapa kita sering mengulang-ulang pembahasan huruf. Karena yang bisa menjadi kesalahan besar itu kesalahan huruf. Tertukar huruf itu salah besar. Kenapa? Oke, perhatikan. Huruf itu paling penting. Kenapa? Karena tertukar huruf, menambah huruf, mengurangi huruf dalam suatu kalimat atau ayat itu sama dengan sudah merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayat akan ikut berubah. Maka kalau makna ayat ikut berubah dan kita acuh dengan itu, maka bisa jadi dosa. Itu yang bisa membuat kita berdosa itu karena apa? Karena kita baca Quran salah tertukar huruf dan kita acuh dengan itu. Bang, kalau misalnya kita udah belajar masih ada huruf yang tertukar, tapi lagi belajar terus mengikhtiarkan, double pahalanya. Luar biasa ya cinta Allah sama kita ya. Kalau kita bodoh amat, kita acuh, yang penting bilangnya asal ngaji, tapi itu adalah menutupi diri untuk akhirnya mau belajar, itu bisa berdosa. Wal akhdhu bi tajwidi hatmun lazimu malam yujawidul qur'ana asimu. Tapi kalau misalnya teman-teman latihan terbata-bata udah 5 tahun, 5 hari, 5 bulan masih susah huruf ain tertukar dengan hamzah, maka bukan jadi dosa. Tapi apa? Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Maka dia akan mendapatkan double pahala karena dia mau baca ya, karena dia mau. Oke, yang lama-lama izin ya. Saya blok aja ya. Ya. Oke. Itu ya. Diam, ikuti aja ya. Oke. Sip ya. Oke, yang begini ya. Izin ya. Oke, kita lanjut. Lanjut teman-teman ya. Saya nggak bisa diburu-buru. Kalau mau to the point jangan di sini ya. Live kita nggak langsung to the point. Perhatikan. Jadi kalau misalnya huruf demi huruf keliru, kesalahan besar. Dan apabila tertukar, itu kesalahan besar. Paham ya? Jelas ya? Oke. Sip, kita lanjutkan kembali ya. Gitu. Teman-teman mau cepet-cepet, mau yang langsung to the point aja, gak mau ada motivasinya, gak mau ada motivasi tauhidnya, gak mau, cuman baca aja. Kosong teman-teman. Ngajinya kosong kalau gitu, gak bernyawa ya. Ya. Lanjut lagi ya. Jadi silakan diikuti saja ya. Oke, lanjut ya. Jadi harus huruf itu jangan tertukar. Contohnya tadi kayak huruf qaf dhammah dengan kaf dhammah. Nah, itu kesalahan besar tuh. Ya. Gitu. Oke. Iya, yang nggak sesuai dengan kita mohon maaf ya kalau saya langsung agak tegas untuk itu ya. Oke, sip. Lanjut. Nah, selanjutnya. Jadi gimana agar qaf kita tidak tertukar dengan kaf? Ya. Gimana? Cek ya. Di sini bukan lagi balapan. Main lanjut. Udah ikuti aja ya. Oke. Nih, kita kenalan dulu sama huruf qaf. Kenapa qaf dan kaf seringkali tertukar? Karena mereka makhrajnya sama. Ya, karena mereka makhrajnya sama. Perhatikan. Ya. Nih, tuh, ya. Dah, ikut aja ya. Perhatikan, nggak usah ngatur-ngatur. Perhatikan. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf qaf? Nah, perhatikan. Istilah dalam tajwidnya adalah aqsal lisan. Bang, saya nggak paham istilahnya. Nggak usah dihafalkan. Tapi pahami kayak apa konsepnya. Huruf qaf dilafalkan dari pangkal lidah.
Ya, pangkal lidah. Pangkal lidah itu apa? Nanti kita bahas. Pangkal lidah untuk huruf qaf itu disentuhkan ke arah bagian langit-langit yang lunak saja. Ya. Nah, di mana tuh teman-teman, perhatikan. Nih, pelan-pelan, ya. Gitu. Nih, jadi ya, ini bagian ujung lidah, ini bagian tengah lidah. Nah, yang disebut dengan pangkal lidah itu adalah lidah terdalam kita. Tadi kemana huruf qaf nempelnya? Ke langit-langit yang teksturnya lunak. Nah, mana yang disebut dengan langit-langit tekstur lunak tuh teman-teman? Yang ini nih, ya. Ya. Ini langit-langit yang merah ini disebut dengan langit-langit lunak. Kenapa? Karena kalau kita pegang tuh teksturnya lunak. Nah, langit-langit yang depan ini langit-langit yang keras. Karena kalau kita pegang keras dia, tulang langit-langit. Ya. Nah, jadi semua ketika kita melafalkan qaf, pangkal lidahnya, lidah terdalam kita semuanya nempelnya ke sini. Nggak boleh nempel ke langit-langit keras, nggak boleh agak keluar, tapi harus nempel ke paling dalam. Sehingga teman-teman sekalian, ya, sehingga ketika kita lafalkan, ya, dia huruf qaf salah satu sifat yang harus kita highlight banget nih. Qaf itu sifatnya jahar. Jahar itu apa? Nggak boleh keluar percikan-percikan nafas. Nah, jadi nggak boleh dibaca gini, ku, tapi ko, ki, ku. Nggak boleh ko, ki, ku. Bisa dibedakan nggak mana yang tadi dia keluar tanpa nafas dan dia ada percikan-percikan nafasnya? Nggak boleh ku tapi ku. Nggak boleh ki tapi ki. Bang, kenapa kalau nggak boleh ada percikan nafas? Karena ini sifat huruf qaf, jahar, tertahan nafas. Emang kalau keluar nafas, kenapa berubah menjadi huruf yang lain? Kenapa bisa keluar nafas huruf qaf kita? Kenapa? Karena teman-teman melafalkan qafnya nggak nempel ke langit-langit lunak saja, tapi teman-teman lihat titik berwarna putih di sini. Ya, ketika teman-teman melafalkan huruf qaf keluar percikan nafas. Kenapa? Karena dia lihat titiknya pindah ke sini. Tuh, titiknya pindah ke agak ke tengah antara langit-langit lunak dan keras. Kenapa? Yang muncul adalah huruf ini. Kaf itu dilafalkan dari situ. Wal qafu aqsal lisani fawqa tsummal kafu asfalu. Contoh, ya, makhraj kaf itu sama dari aqsal lisan, sama kayak huruf qaf. Pangkal lidah juga sama. Cuman lihat persentuhannya, disentuhkan antara langit-langit lunak dan langit-langit yang keras. Makanya kalau huruf kaf itu agak keluar, huruf kaf itu agak ke depan. Tuh, beda tadi sama huruf qaf nih, lihat ya. Ini titik huruf kaf nih. Lihat ya yang ini. Kalau qaf tuh lebih dalam sedikit. Paham? Jadi beda sedikit aja kita nempelin qaf agak keluar sedikit, yang muncul ku, keluar percikan nafas, ku, keluar percikan nafas, harusnya lebih dalam lagi, ku. Pentingnya kita belajar makhraj, kita akan lebih mudah dalam berlatih. Kenapa? Karena kita tahu konsepnya. Ya, walaupun pada akhirnya baca Quran itu yaitu praktek, iya, tapi konsep itu menguatkan bagaimana kita berlatih. Paham? Ya. U dengan ku beda. Kalau teman-teman melafalkan qaf masih ada keluar percikan-percikan nafas, ku berarti kurang dalam. Oke? Kalau qaf teman-teman masih keluar percikan nafas. Ya, contohnya kul a'udzu, kul. Masih ada keluar percikan nafas, kurang dalam. Kul a'udzu. Paham? Jelas? Ya, gitu ya. Paham ya? Oke, sip. Kita lanjutkan sekarang, praktekkan. Berarti teman-teman kira-kira mana bacaan yang tepat? Boleh kita tebak-tebakan sekarang? Yang bilang ini kelamaan lagi, mohon maaf, memang kita lama-lama. Ya, gitu. Kita bukan lagi balapan, kita bukan lagi racing, bukan. Kita lagi belajar. Ya, oke, siap-siap. Mana bacaan yang lebih tepat? Saya kasih dua opsi ya. Jawaban pertama, jawaban 1, atau jawaban nomor 2. Jawaban nomor 1 atau jawaban nomor 2. Perhatikan, jawaban nomor 1. Sujada wa qulu. Jawaban nomor 2. Sujada wa qulu. Yang satu, yang dua, ramaikan kolom komentar sekarang juga, komen. Ayo, kita lihat seberapa banyak, seberapa antusias teman-teman dalam belajar. Ya, kita lihat ya. Jawaban terbanyak 1 atau 2? 1, 2. Oke, sip. Masya Allah, barakallahu fikum. Luar biasa. Dominan sudah menjawab 1. Berarti teman-teman dominan sudah mengerti atas izin Allah. Kenapa yang pertama betul? Kenapa yang kedua salah? Yang pertama betul karena nggak ada percikan nafasnya. Wa qulu.
Waqulu. Tapi kalau yang kedua, kenapa kurang tepat? Karena ada percikan nafas keluar dia. Waqulu, waqulu. Ada, nah nggak boleh huruf qaf, nggak ada nya, nggak boleh ada. Ya, oke, ya. Ya Allah, semoga 2100 orang yang lagi belajar dalam live ini Engkau mudahkan kegiatannya, Engkau berikan keistiqomahan bersama Quran, lisannya semakin fasih dalam melafalkan kalamullah. Dan teman-teman yang sudah istimewa mensyiarkan di pojok kanan bawah ada tanda panah dan di repost live ini, semoga orang-orang yang masuk gara-gara repostan teman-teman sekalian ya, dan senang belajar baca Quran karena wasilah dari repostnya teman-teman, jadi pahala buat teman-teman yang teman-teman mungkin tidak ketahui hari ini, tapi nanti ketahuan semua. Allahu Akbar ya. Sip, lanjut, apalagi bulan Ramadan teman-teman, bulannya Quran ya. Sujada wa qulu. Nah, jadi jangan sampai ada percikan-percikan nafasnya ya. Oke, bisa mudah ya, mudah teman-teman. Sok pelan-pelan aja belajarnya ya. Jangan cuman asal banyak, jangan cuman asal cepet. Pelan-pelan aja, sedikit-sedikit ya. Lanjut. Nah sekarang qafnya sudah, harokatnya sudah. Sekarang kita lihat kadar panjangnya. Qafnya di sini kan harokatnya dhammah. Lalu si dhammahnya ini ketemu sama si wawu dalam kondisi mati, dalam kondisi sukun ya. Nah kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, bertegur sapa dengan wawu sukun, maka dia mesti dibaca dengan kadar panjang dua harokat. Kita tulis ya, 2 harokat. Oke, 2 harokat. Nama hukum tajwidnya apa? Yuk kita tambahi ya, tambahkan wawasan kita. Namanya adalah mad tabi'i. Teman-teman boleh sebut mad tabi'i, teman-teman juga ada yang sebut ini mad asli. Monggo, sama aja ya. Jelas sampai sini? Nah, 2 harokat tuh segimana? Nah, siapa di antara teman-teman yang mad tabi'inya suka kepanjangan, suka kependekan? Nih, 2 harokatnya biar nggak kepanjangan nggak kependekan, cukup diayun. Berapa kali? Karena 2 harokat cukup diayunkan 2 kali ayun. Contoh, waqu. Nanti di sini huruf lam kita spill sedikit, dia doma ketemu wawu sukun juga. Maka 2 harokat juga dia di sini. Maka diayunkan juga. Buat yang baru belajar, yang masih bingung 2 harokat segimana, ayun 2 kali ayun. Waqulu. Ya, oke. Lagi. Sujada waqulu. Nah, udah gampang. Nanti kalau teman-teman mad tabi'inya sudah terbiasa, ya teman-teman sekalian tinggal dipraktekkan dalam pelafalannya. Diayunkan 2 kali ayun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nanti kalau udah terbiasa lagi, mau pakai nada diayunkan boleh, mau bacanya flat juga boleh, nggak diayunkan pakai nada boleh, asalkan 2 harokatnya kadarnya terjaga. Paham? Jelas? Sip ya. Oke, bismillah. Ya Allah, mudahkan kita dalam belajar. Semoga kita dimudahkan dalam belajar ya. Oke, lanjut lagi. Sip, kita lanjutkan. Sudah ya, qafnya sudah ya, 2 harokatnya sudah. Lanjutkan lagi ke huruf berikutnya. Di situ ya, di sini mah belajarnya pelan-pelan. Pelan-pelannya drill pelan-pelan, huruf demi huruf. Perhatikan teman-teman, ini huruf apa? Namanya huruf lam. Ketika dia belum berharokat, jangan sampai teman-teman ada yang bilang ini huruf la. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf la, teman-teman. Ini namanya adalah huruf lam. Kita tulis ya, sebentar. Kita tulis. Ini namanya huruf lam. Ya, nggak boleh ada yang bilang la, nggak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf la, nggak ada ya. Nah, lam. Bagaimana cara melafalkan huruf lam? Ya, bagaimana cara kita agar bisa melafalkan huruf lam dengan tepat? Nah, perhatikan, apakah huruf lam itu dilafalkan sama seperti huruf L pada abjad alfabet? Apakah huruf lam itu ya, di dalam Al-Quran saya beli kenapa nggak ada tanda matobinya Ustadz? Maaf, ini memang nggak ada. Matobi'i mah karena bacaan sangat standar. Kalau teman-teman matobi'i dipakai semua dalam Al-Quran ada tandanya matobi'i, kepanjangan nggak akan cukup, pusing teman-teman bacanya. Ya makanya basic matobi itu domah ketemu waw sukun 2 harokat, fathah ketemu alif 2 harokat, kasroh ketemu ya sukun 2 harokat. Kalau semua matobi dipakai tanda hukum tajwidnya nggak muat teman-teman, nanti kayak baca koran.
Fiturnya terlalu banyak, teman-teman yang pusing. Itu udah dipikirkan sama siapa? Sama pihak developmentnya, ya, gitu. Ya, pihak yang memikirkan konten-konten dalam Al-Quran. Kebanyakan pusing. Ya, sok aja cobain. Matobi itu salah satu hukum tajwid paling banyak. Lanjut lagi. Nah, ini ada namanya huruf lam, teman-teman sekalian. Ya, oke. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah, ya, nih, ini namanya huruf lam. Jangan sebut huruf la. Nah, huruf lam itu apakah dilafalkan sama seperti huruf L pada abjad alfabet? Jawabannya bisa jadi. Atau belum tentu, bisa jadi sama, bisa jadi beda. Belum tentu sama, belum tentu beda. Maka untuk melafalkan huruf lam, acuannya, patokannya bukan ke huruf L alfabet sehari-hari kita. Tapi apa? Kenali makhrajnya. Kenali makhrajnya. Oke, makhraj itu apa? Ingat, makhraj itu artinya tempat keluar. Di mana tempat keluar huruf lam ketika dia dilafalkan? Yuk kita cek bareng-bareng. Ya, sekarang kita cari huruf lam ya. Qaf sudah. Sekarang kita berpindah, ya, bertolak ke huruf lam. Nah, perhatikan. Nih, ingat, kita ingatkan lagi. Semoga teman-teman tidak bosan. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah, ya, huruf hijaiyah itu kalau kita pengen lafalkan dengan tepat ada aturan mainnya. Dia punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya tempat keluar. Nah, di mana tempat keluar dari huruf lam ketika dia dilafalkan? Istilah dalam tajwidnya adalah hafat tulisan. Hafat tulisan itu apa? Tepi lidah. Tepi lidah itu apa? Samping lidah atau sisi lidah. Ya, nanti kita nanti visualisasikan, ya. Tapi untuk huruf lam itu tepi lidahnya bukan tepi lidah dari belakang ke depan, tapi dari tepi lidah bagian depan ke ujungnya. Tepi lidah bagian depan atau sisi samping lidah bagian depan menyusur sampai dengan ujungnya. Nah, Bang, nggak kebayang, nggak usah dibayangkan. Sekarang kita coba pelajari. Perhatikan baik-baik, ya. Nih, perhatikan baik-baik, ya. Oke, perhatikan. Oke, nih huruf lam. Aduh, kedekatan. Nih, tetap di layar penuh. Nih, ya. Ini ceritanya adalah lidah kita. Oke. Nah, huruf lam itu dilafalkan dari mana? Walamu adena halimun tahaha. Perhatikan baik-baik, ya. Nih, huruf lam itu dilafalkan dari tepi lidah bagian depan yang kanan menyusur sampai ke ujung lidah. Begitupun tepi lidah bagian depan yang kiri menyusur sampai ke ujung lidah. Oke, ulang lagi. Huruf lam dilafalkan dari tepi lidah bagian depan yang kanan, ya, dan samping lidah bagian depan yang kiri. Keduanya menyusur sampai ke ujung lidah. Terus ditempelinnya, disentuhkannya, dibenturkannya kemana? Disentuhkannya ke sini. Perhatikan, nih. Ah, disentuhkannya ke langit-langit bagian depan. Nah, di sini nih. Ah, di sini ya. Oke, sip, jelas. Sehingga jangan sampai teman-teman melafalkan huruf lam yang nempel cuman ujung lidahnya doang ke langit-langit begini. Al. Enggak cuman nempelin ujung lidah. Tapi al. Nah, nanti ya teman-teman, nanti kita akan coba scan barcode dari buku saya. Video animasinya. Seperti apa? Yuk kita cek huruf lam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf lam, nih, ya, perhatikan baik-baik. Nih, ya, kita agak coba zoom dulu sedikit. Kelihatan nggak? Nih, ya, siap ya. Kita coba lafalkan dulu bareng-bareng. 1, 2, 3. La, li, lu, al, il, ul, alla, illi, ulu. Itu yang nanti ada di buku kita. Sekarang kita coba pause ya. Siap? 1, 2, 3. Nah, ini makhraj huruf lam. Tepi lidah bagian depan kiri dan kanan, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke langit-langit depan di sini. Nah, gitu. Bisa? Kebayang nggak? Ya, sip. Kita lanjutkan lagi. Coba ya sekali lagi ya. Lafalkan bareng-bareng ya. Dibayangkan ketika si makhraj ini bergerak, dibayangkan dilafalkan dari pelafalan teman-teman. Ya, coba. La, li, lu, al, il, ul, alla, illi, ulu. Nah, gitu. Bisa? Bisa? Kira-kira kalau teman-teman punya bukunya seneng nggak? Ya, gitu. Bukunya masih disempurnakan ya. Walaupun nggak akan pernah bisa sempurna ya. Dimaksimalkan maksud kami ya. Gitu, mohon doanya ya. Sip. Lanjutkan kembali. Ya.
Gitu ya, seneng ya, insya Allah ya. Saya pengen nanti doakan ya, pengen saya buku itu nanti bisa diwakafkan juga ke pelosok-pelosok, ke guru-guru kita, guru ngaji yang ada di kampung, di pelosok ya, di pedalaman. Saya pengen banget ya, selain teman-teman nanti bisa order, kita bikin program wakafnya. Saya pengen buku ini menjadi salah satu wasilah bisa membantu masalah kita di Indonesia apa? Buta aksara Quran, teman-teman sekalian. Buta huruf aksara Quran. Ya, amin kan? Amin. Kita nggak pernah tahu amin siapa di antara teman-teman yang sedang Allah kabul. Amin. Ya, bukan cuma ngetik tapi amin dilafalkan. Amin. Ya, lanjut. Sujada wa qulu. Jadi huruf lam itu tadi belum tentu sama dengan huruf L alfabet. Walaupun memang huruf lam itu ketika kita latinkan dia diwakilkan dengan huruf L. Tapi dari segi pelafalan lam jangan mengacu pada L sehari-hari kita. Belum tentu sama. Ya, oke, sip, masya Allah. Ya, lanjut lagi insya Allah. Yuk, kita lanjutkan. Sujada wa qulu. Nah, gitu ya. Sip, lanjut. Lamnya sudah, insya Allah. Harokatnya sama ya, simpul angka 9 di atas huruf. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada simpul angka 9 macam ini namanya adalah harokat dhamma, dibaca pakai vokal U sama kayak tadi huruf qaf ya. 2 harokat karena ketemu sama waw sukun. Mudah dah. Beres ya. Gampang nggak? Gampang nggak ngaji? Gampang teman-teman. Yuk pelan-pelan. Sujada wa qulu. Nah, Ustadz, apa beda mad asli dan mad tabi'i? Sama. Mad tabi'i bagian dari mad asli. Lanjut ya, sudah? Yuk kita baca bareng-bareng lagi ya. Yang pengen lihat pelafalannya, teman-teman lihat muka saya. Yang pengen lihat ayatnya, lihat di atas saya sono ya. Siap. Sujada wa qulu. Review sedikit. Sin harus kedengeran jelas desisannya. Su ya. Jim ditekan ada tasydid, jangan keluar percikan-percikan nafas. Suja enggak. Suja dari tengah lidah nempel ke langit-langit makhrajnya. Suja dan ketemu au idgham bigunah, dileburkan annya ke bunyi au ya, dengan dengung tahan 2 harokat. Harus dengung, bindeng, sengau masuk, jangan cuma dawa tapi dawa. Sujada wa ququ, jangan tertukar dengan huruf kaf, nggak boleh ada percikan nafas. Kalau ku-nya masih ku, berarti pangkal lidahnya kurang dalam ya, jangan terlalu keluar, kurang dalam. Sujada wa qulu dibaca 2 harokat. Faham sampai sini? Jelas? Faham? Allahu Akbar. Lanjut lagi boleh ya. Sip ya, sip. Nah di sini kita nanti lanjutkan, ada bahasan namanya mad arid li sukun. Nanti kita bahas ya. Sekarang teman-teman sekalian kita baca dari awal dulu nih. Kalau kita baca dari awal, ada yang tahu nggak ini kira-kira huruf apa yang saya blok dengan warna hijau? Nih, ayo, huruf apa ini? Nah ini kita lihat teman-teman sudah tepat atau belum. Ini huruf apa nih yang saya blok dengan warna hijau? Huruf alif. Yakin nih, ini bukan alif loh. Bahkan ini kok bukan alif? Ini bukan alif ini. Bahkan ini bentuknya dia lihat di atasnya tidak ada harokat, di bawahnya nggak ada harokat. Ini bukan alif. Ingat syarat alif apa? Dia bukan hanya di atas dan di bawahnya tidak berharokat, tidak bersukun, tapi harus selalu didahului oleh fathah. Di sini alifnya ada fathahnya nggak sebelumnya? Ini bukan alif, ini namanya hamzah wasal. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman mendapati ada bentuk seperti alif, tapi dia bersandingan dengan huruf lam, itu namanya hamzah wasal. Kalau mendapati ada bentuk seperti alif, tapi dia bersandingan dengan huruf lam, itu namanya hamzah wasal. Lah, bang, bukannya hamzah itu dia ada harokatnya. Nah, kalau ada hamzah yang dia tidak ada harokatnya, itu namanya hamzah wasal. Bedanya sama alif apa? Kalau alif dia didahului fathah, kalau ini dia nggak didahului fathah ya. Oke. Nah, kalau di Al-Quran Mushaf Madinah, hamzah wasal itu tulisannya begini, ada kepala huruf sodnya.
Cobain deh cari. Cari hamzah wasol di cetakan Madinah itu dia di atasnya ada tanda kepala huruf shad. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Cari deh. Ya, gitu. Jadi sebenarnya kalau kita baca Quran enaknya pakai Al-Quran Madinah. Tapi kalau buat belajar ya huruf-huruf yang ada fiturnya itu Al-Quran Indonesia. Tapi kalau udah nanti udah terbiasa, kita bisa bedain tuh kalau di Al-Quran Madinah tuh hamzah wasol dengan alif sama hamzah koto itu beda. Dari segi bentuk udah kelihatan. Nih, jadi kalau di Al-Quran Madinah ini tuh bentuknya begini. Ada kepala shadnya. Itu namanya hamzah wasol. Terus buat kita mengenali di Al-Quran Indonesia gimana? Udah, kalau teman-teman mendapati ada bentuk seperti alif, setelahnya adalah huruf lam, jangan sebut ini alif. Tapi namanya hamzah wasol. Walaupun kondisi ini yang bersandingan dengan ini itu sering disebut dengan alif lam ya. Alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Oke? Alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Kenapa tuh disebut dengan alif lam? Iya, kalau disebut gabung memang dia disebutnya alif lam. Tapi kalau kita bahas satu-satu dia bukan alif, itu penamaan saja. Ya, gitu. Oke? Sip. Ya, makanya kalau saya seringnya saya nggak bilang alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah. Kalau saya sering sebutnya apa? Idgham syamsi dan idhar qamari. Tapi apakah salah kalau kita sebut alif lam? Oh ya enggak. Tapi kalau kita bahas ini aja, ini namanya alif, nah itu kurang tepat secara kaidah. Gitu. Ya, oke. Jadi ini namanya hamzah wasol. Jadi hamzah wasol itu, ya contohnya di sini adalah keadaan yang paling sering ketika dia ada bentuk seperti alif yang bersandingan dengan lam. Ya, kalau kita bahas ininya doang, namanya bukan alif tapi hamzah wasol. Tapi kalau kita bahas ini apa? Alif lam qamariyah, gitu ya, atau izhar qamari. Ya, karena ada tanda sukun di huruf lamnya. Gitu ya. Nah, Bang, kalau kondisinya seperti ini, hamzah wasolnya dibaca il muhsinina, ul muhsinina atau al muhsinina. Kalau ada hamzah wasol ya yang setelahnya adalah huruf lam, pasti fathah. Udah gitu aja. Ya, pasti fathah. Maka di sini kalau kita baca gimana? Al muhsinina. Gak mungkin ulmu, gak mungkin ilmu, tapi pasti al muhsinina. Paham ya? Sip, oke, lanjutkan lagi. Jadi ini namanya hamzah wasol, ya. Kenapa disebut wasol? Karena kalau hamzah wasol ini berada di tengah kalimat, dia nggak dibaca si alifnya, si hamzahnya. Nih, contoh, ya, contoh nih, ayat tadi yang ini, itu kan ada di Al-Quran ini, tuh, langsung di barisnya. Jadi langsung praktek tuh. Makanya kita sering nawarin Al-Quran ini. Ya, perhatikan. Nih, yang tadi tuh ini kata-katanya. Al-muhsinina. Tapi kalau kita gabung kalimat al-muhsinina ini dengan kalimat sebelumnya, maka hamzah wasolnya nggak kita anggap, nggak kita baca. Walaupun tetap harus ditulis karena ada kaidah penulisan. Tuh, begini. Dibacanya begini kan? Alif lam qamariyah kan? Wasanazidul muhsinina. Gitu. Paham? Ya, pelan-pelan aja belajarnya sedikit-sedikit. Oke? Sip, lanjut lagi ya. Teman-teman, lanjut lagi. Yang pengen lanjut boleh komen lanjut LANJUT. Coba saya pengen lihat ya. Pas Selasa pagi ini pada semangat atau tidak. Ya. Lanjut, yang malas ngetik lanjut, di sini ada tulisan lanjut nih. Diklik aja tulisan lanjutnya. Lalu kirim. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, perhatikan. Al-muhsinina. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Teman-teman, huruf lam kita bahas, boleh ulang lagi ya. Kalau teman-teman bosan, nggak apa-apa, tapi saya akan tetap mengulang. Teman-teman perhatikan, ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf lam. Ya, dibahas lagi. Ya, dibahas lagi, kita bahas lagi. Jadi teman-teman yang baru bergabung, nggak perlu khawatir ketinggalan, karena kita selalu ulang-ulang. Ini namanya adalah huruf lam. Ya, namanya adalah huruf lam. Saya sempat jelaskan, lam sama L alfabet sama atau tidak? Lam pelafalannya dengan L alfabet, L sehari-hari kita sama atau tidak? Jawabannya adalah belum tentu. Bisa jadi sama, bisa jadi beda, makanya belum tentu ya. Oke, maka untuk melafalkan huruf lam itu acuannya bukan ke L alfabet, tapi bagaimana huruf lam sesuai dengan makhrajnya. Bang, saya baru gabung, makhraj itu apa? Jadi gini, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Waduh, apa itu makhraj? Makhraj itu tempat keluar. Jadi setiap huruf hijaiyah punya tempat keluarnya masing-masing. Di mana tempat keluar huruf lam? Yuk kita cek lagi. Langsung ke praktek aja deh ya.
kita langsung ke praktek nih. Jadi huruf lam itu dilafalkan makhrajnya, tempat keluarnya. Bismillah. Nih. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, lihat ya. Perhatikan. Huruf lam dilafalkan dari walamu adena halimun tahaha, dari sisi lidah bagian depan, baik yang kanan beserta dengan yang kiri. Nih, saya perlihatkan gini dulu deh. Ini ceritanya lidah kita ya. Nah, huruf lam itu dilafalkan dari tepi lidah bagian depan yang kanan, ya kanan, menyusur sampai ke ujung lidah. Begitupun tepi lidah bagian kiri menyusur sampai ke ujung lidah. Oke, kalau kita lihat ilustrasinya seperti ini, perhatikan. Huruf lam dilafalkan dari samping lidah depan kanan yang ini. Nih, samping lidah depan, bukan samping lidah dari belakang, enggak. Samping lidah depan kanan menyusur sampai ke ujung lidah. Ya, oke, ya. Pak mau nanya Ustadz, pernah dengar juri hafiz Indonesia katanya kalau ngaji jangan mempersulit. Itu gimana Ustadz? Mempersulit itu maksudnya berlebihan, takaluf. Apakah ini mempersulit? Enggak, ini kaidah. Jadi harus memaknai nih. Ada juri hafiz Indonesia baca Quran yang mempersulit dari POV yang seperti apa dulu? Dari pandangan yang seperti apa dulu? Ya. Karena guru-gurunya guru kita belajar Al-Quran seperti ini. Dalam arti dia dibaca hurufnya, diperhatikan hurufnya. Contoh mempersulit diri itu begini. Kalau kita ngajar buat anak-anak, jangan bahas istilah, jangan bahas kaidah, enggak, contohkan. Nah, mempersulit di sini seperti apa? Nah, mempersulit yang beliau katakan mungkin POV-nya beliau dari sudut pandang yang seperti apa? Paham ya? Paham ya? Jelas ya? Gitu. Oke? Gitu ya. Lanjut. Jadi contoh misalnya ke anak-anak, jangan mempersulit diri. Iya memang, lafalkan, ajarkan sesuai dengan umurnya, sesuai dengan bahasanya, sesuai dengan kebiasaan anak sambil main. Contohkan pelafalannya, hilangkan istilah-istilah, ya, tampilkan contoh. Itu teman-teman ya. Lanjut. Nah, tadi sampai mana? Oke. Nah, jadi huruf lam itu dilafalkan dari ujung lidah bagian depan atau lidah depan bagian ujung atau lidah depan samping lidah bagian depan menyusur sampai ke ujungnya, dan samping lidah depan kiri menyusur sampai ke ujung lidah. Jadi kalau kita lihat angle-nya seperti ini, huruf lam itu dilafalkan walamu adena halimun tahaha. Tepi lidah bagian depan kanan dan kiri menyusur sampai keduanya sampai ke ujung lidah, nempelnya kemana? Ke langit-langit bagian depan. Nah, mana? Di sini. Nih. Ya, di sini nih. Dari sini ke sini. Nah, gitu ya. Jadi bukan cuma nempelin ujung lidah doang. Ya, seperti ini. Al. Nggak cukup nempelin ujung lidah doang. Al. Lanjut. Paham? Jelas? Sip. Ya, gitu. Nah, selanjutnya jadi bukan dibaca ala, ali, alu ataupun al, il, ul, ya, bukan ala, ali, alu, tapi ala, ali, alu, bukan al, il, ul, tapi al, il, ul. Bunyinya pun beda antara yang nempel ujung lidah doang dengan makhraj huruf lam. Ya, Bang masih belum jelas. Oke, kita ceritanya kita scan barcode buku saya ya. Kita scan barcode buku saya di sini. Kita perlihatkan video animasinya, ya. Nih, seperti ini huruf lam dilafalkan. Perhatikan. Kita ulang lagi huruf lam ya. Nih, sebentar, saya izin zoom lagi. So, perhatikan. Nah, siap ya. 1, 2, 3. La, li, lu, al, il, ul, alla, illi, ulu. Seperti itu huruf lam dilafalkan. Nih, kita coba stop ya. 1, 2, 3. Nih makhrajnya. Tepi lidah bagian depan kiri dan kanan menyusur keduanya sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke langit-langit bagian depan. Paham ya sampai sini ya? Jelas ya sampai sini ya? Nah, tinggal kita praktekkan. Lamnya dalam kondisi apa? Lamnya kita lihat dalam kondisi sukun. Nah, sekarang kita kenalan ya. Terakhir nih, perhatikan. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya terdapat tanda petik seperti ini namanya adalah tanda sukun. Kalau di kita sering disebut dengan tanda mati. Lam sukun atau lam mati,
Boleh, silahkan ya. Nah, sekarang teman-teman kita akan bahas kesalahan apa atau hal apa saja yang harus diperhatikan ketika kita melafalkan lam sukun. Lihatnya di mana? Di buku saya. Jadi di buku saya itu saya ngumpulin rangkuman-rangkuman yang saya tahu. Mungkin ada lebih dari ini, cuman yang saya tahu ya itu yang saya simpan. Ya, lihat. Lam bersukun. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika melafalkan lam sukun atau lam mati adalah yang pertama, ini udah kita bahas tadi. Apa? Dilafalkan betul-betul seperti huruf L pada abjad alfabet. Padahal jawabannya adalah belum tentu sama. Ya. Yang kedua, seringkali yang ini yang belum kita bahas. Perhatikan, ketika lam sukun seringkali dibaca dengan memantulkan suara. Siapa yang teman-teman ketika melafalkan lam sukun suka memantulkan suara? Boleh komen S-A-Y-A sekarang. Ada atau tidak? Ya, biar nanti kita contohkan dan kita cari tahu. Ya. Oke. Nah, ya. Saya tuh yang saya boleh klik di sini, saya nih. Klik kirim. Ya, saya pengen tahu. Ya. Nah, lam kesalahan populernya ketika sukun adalah memantul. Ya, gimana Bang memantul itu? Oke, kita bahas nih. Contohnya kita ambil dari ini ya, Quran surah Al-Zalzalah ayat 1. Seringkali kita melafalkan lam sukun itu gini. Zullazilati, 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 zullazilati. Iya atau tidak? Iya atau tidak, ada yang begitu? Nah, maka jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena lam punya sifat. Di mana Bang tahunya? Iya, ini di buku kita, makanya kita bikin rangkuman nih. Sifat-sifat dari huruf lam. Apa aja? Yuk kita cek. Kita baca dari atas. Baca dari atasnya. Nih apa aja? Jahr, tawasud, istifal, infitah, idlaqo, inhiraf. Dari 6 sifat pada huruf lam, kita cek. Ada nggak sifat kolkolah? Kolkolah itu memantul. Ada nggak? Kita cek. Jahr, tawasud, istifal, infitah, idlaq, inhiraf. Nggak ada ya? Yang punya sifat kolkolah cuma 5 huruf. Ba, jim, dal, to, kof. Ba, ju, di, to, ko. Ab, aje, ade, alko, alko. Ab, aje, ade, alko, alko. Lam, ale, tidak termasuk. Mim, sukun, tidak termasuk. Ame. Nun, sukun, ane, tidak termasuk. Ghail, sukun, age, tidak termasuk. Zal, sukun, aze, ize, nggak termasuk. Nah, ya jangan ngaku-ngaku ada kolkolah nih. Ya, selain 5 huruf tadi ketika sukun. Oke? Maka ketika kita lafalkan jangan sampai ada pantulan. Zulzilati. Nih ayatnya. Zulzilati, zulzilati, zulzilati. Jangan zulzilati, zulzilati. Paham? Ya? Oke? Jelas? Nah, selanjutnya ya, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan lam bersukun adalah yang poin ketiga, jangan sampai dilafalkan terputus suaranya. Nah, ini yang banyak orang belum tahu. Nah, misalnya kita ambil contoh di ayat ini aja ya, atorik lagi ya. Ini yang sering kita kasih contoh ke teman-teman. Perhatikan, lam sukun ketika mati jangan terputus. Amhil hum ruwaida. Nah, banyak orang melafalkan lam sukun itu diputus-putus lamnya. Kenapa? Ada 2 kemungkinan. Ya, karena dia menghindari kesalahan kolkolah atau yang disebut dengan tawalud. Ya, yang kedua karena dia bacanya temponya lambat. Oke, perhatikan. Kenapa lam sukun nggak boleh terputus? Itu dulu yang kita bahas, biar kita tahu urgensinya kenapa. Lam sukun nggak boleh dibaca terputus. Kenapa? Kita lihat lagi ke sifat huruf lam. Apa? Nih, dari segi sifat suara, huruf lam itu sifatnya namanya tawasut. Ya, apa itu tawasut Bang? Tawasut itu artinya adalah pertengahan. Pertengahan di antara apa? Di antara rikhwah dan syiddah. Rikhwah artinya adalah mengalir suara, syiddah artinya adalah tertahan suara. Tawasut pertengahan di antara wabaina rikhwin wasyadidin umar, berada di antara rikhwah dan syiddah. Artinya apa? Dia tidak betul-betul mengalir, tapi juga dia tidak boleh tertahan atau terputus suaranya. Kalau dia tertahan seperti tadi, terputus suaranya, maka harusnya sifatnya syiddah, bukan tawasut. Ya, maka ketika kita lafalkan, contoh sekali lagi, ya, jangan sampai diputus. Amhil,
hum, amhil, hum. Nah, sekarang kita jelaskan lagi. Orang itu melafalkan lam sukun suka memantul, suka terputus. Kenapa? Karena dia takut ada pantulan. Iya sih, lam sukun nggak boleh memantul. Tapi jangan cari alternatifnya dengan cara memutus suara. Ya, oke, paham ya? Amhil hum nggak, tapi alnya harus terus ngalir sedikit. Amhil hum, paham? Ya, yang kedua. Kenapa lam sukun biasanya terputus? Biasanya itu terjadi pada bacaan dengan tempo tahqiq, tempo lambat biasanya. Contoh, jadi gini, dalam membaca Al-Quran itu teman-teman, tempo bacaan Quran itu ada 3 yang kami ambil. Ada yang bilang 4, kami mengambil pendapat yang 3. Ada hadar, tempo cepat. Ada tempo pertengahan, nggak cepat nggak lambat, namanya tadwir. Ada tempo lambat, namanya tahqiq. Ya, nah ketika kita baca Al-Quran dengan tempo lambat, banyak orang itu kan pasti akan mengirit-ngirit nafasnya biar nggak cepet capek, apalagi temponya lambat. Nah, maka boleh teman-teman ya jaga nafasnya, tapi nggak boleh memutus suara-suara huruf yang dia punya sifat tawasud atau rokhwah. Contoh, famahilil kafirina amhil hum ruwaida. Coba ada nggak yang pernah dengar dia bacaannya lambat biar teman-teman bisa ngikutin, tapi banyak sifat-sifat huruf yang dia putus, dia penggal. Harusnya huruf-huruf yang dia harusnya ngalir suara nggak boleh putus, ngalir terus. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Jadi kayak terjeda ya, iya Bang, tapi kan saya masih belajar. Nah, kalau belajar putus-putus enggak apa-apa. Tapi tetap harus saya jelaskan bahwasanya itu kalau sudah bisa nggak boleh putus. Kalau teman-temannya masih belajar, masih penyesuaian Bang, gimana? Ya disesuaikan, nggak apa-apa. Diputus-putus dulu, nggak apa-apa, dipenggal-penggal dulu. Tapi tetap harus saya jelaskan. Karena itu ketidaksempurnaan. Tapi kalau lagi belajar, nggak apa-apa. Ya, biar melancarkan, menyempurnakan, nggak apa-apa. Tapi tetap harus saya sampaikan. Ya, oke, sip. Lanjut lagi teman-teman sahabat sekalian. Ya, masih semangat teman-teman sekalian. Ya, iya Ustadz kelihatannya merdu tapi salah. Iya, ya makanya faktor betul tepatnya baca Quran bukan dari nada dulu. Ya, faktor betul atau tepatnya bacaan, benar salahnya bacaan bukan dari nada, bukan dari enaknya dulu, tapi dari kaidah pelafalan. Ya. Oke. Maaf Pak Ustadz, buku Pak Ustadz bisa barcode keluarnya makhrajul? Iya bisa. Buku saya tapi belum ada. Bukunya kan belum selesai. Ya, masih semangat? Coba teman-teman, ya yang masih semangat boleh komen semangat. Coba kita cek dulu. Yang masih semangat coba boleh komen semangat, ya. Sip. Yang belum share, ada yang belum share? Ayo, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar tuh tugas semua. Bukan tugas ustadz, bukan tugas ulama, bukan tugas kiai, bukan. Yang ngaku muslim, share. Posting ulang di pojok kanan bawah kalau ngerasa ada manfaat, konten-konten baik bukan cuma di live ini, share. Jangan ragu. Ya, makanya ada tanda panah di sini buat dapetin peluang pahala jariah insyaallah. Ya. Oke. Sip. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian, ya. Oke. Nah, jadi itu ya. Maka ketika kita praktekkan di sini, jangan sampai lam sukunnya terputus atau memantul. Muhsinina, atau misalnya al-muhsinina. Paham? Jelas? Oke, teman-teman. Sip, kita baca bareng-bareng dulu. Sekali lagi, nanti kita lanjutkan ke sesi kedua ya. Sip, baca dulu bareng-bareng, jangan kabur ya. Yang mau masuk grup tahan sampai akhir. Yang masuk grup tahan sampai akhir, dapetin rekaman live kita, informasi live kita, kapan buku kita launching, semuanya cuman kita sampaikan cuman di grup, di luar yang lain enggak. Ya, jadi kalau nggak nungguin sampai akhir, mohon maaf, teman-teman nggak bisa masuk grup. Ya, kita baca bareng-bareng. Al-muhsinina, 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 al-muhsinina. Oke. Sip. Shadaqallahul azim.